Matur nuwun Mas Hersu. Mbak Betty dulu ya. Mbak Oh, Betty, Mbak Betty. sebetulnya kura-kura dalam perahu sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Maksud saya begini, ada pembusukan demokrasi yang terjadi karena politik oligarki, politik dinasti, dan politik pragmatisme. Ya, ini menyatu karena tiga hal. Ya, nilai hilang di ruang publik, kemudian saya melihat etos perjuangan seperti Habib Rizik mulai tidak banyak lagi berani ditampilkan karena sampai sekarang Syahganda, kemudian Jumhur dan lain-lain tidak ada kabar berita betul-betul luar biasa ya. Padahal postingannya masih quote and unquote pasal 28, 27, 28, 29 ITE yang itu saya sudah teriak itu kita harus revisi Mas Hersu. Karena itu pasal yang justru menurunkan kualitas demokrasi kita, sangat turun ya. Terakhir tentu mekanisme bagaimana DPR yang mestinya ada fungsi controllingnya betul-betul dicerabut ya sehingga menjadi cap stempel ya. Saya berapa kali buat acara rata-rata bahasanya gini, mulai sekarang saatnya kalau Pak Jokowi mau mereformasi seluruhnya DPR tinggal cap stempel aja. Jadi hampir tidak banyak beda DPR sekarang Mas Hersu sudah zaman Soeharto. Wah ini berbahaya sekali. Kita ada pseudo demokrasi, dibiarkan semua bicara yang agak offset ditangkap dan yang terpenting adalah the show must go on. Undang-undang RUU Omnibus Law lolos, nanti sebentar lagi ada RU lainnya yang sebetulnya itu sangat menunjukkan ketidakpemihakan pemerintah kepada transparansi, kepada akuntabilitas, kepada suara rakyat. Nah, skenario-nya apa? Pandangan saya tadi, Mas Hersu, jangan diam, oposisi indoor dan oposisi outdoor terus bekerja, ya kalau meminjam istilah Rocky ya, indoornya kami, outdoornya dan teman-teman terus bekerja dan melakukan penguatan frekuensi dan yang paling penting memang menyadarkan masyarakat, termasuk sekarang nyuwun sewu Mas Hersu, ini lagi muter, tadi ke Tanah Datar, Padang Tanah Datar, si Junjung, sekarang Bangkinang apa, untuk menumbangkan ya hegemoni dalam pilkada. Mudah-mudahan di pilkada ini orang-orang baik terpilih di 9 Desember. Begitu Mas Hersu. Roadshow ya? Sedang roadshow ini? Amin, amin. Ya, itu Mbak Betty. Tadi Mas Iya, Hasan saya nggak makasih, terlalu Bapak jelas. Dani. Ya, Mas Tata itu tadi tanya, itu hidangannya apa nih menunya gitu? Kalau barbeque apa yang mau dibakar gitu? Apa yang ditawarkan oleh PKS nih gitu loh. Nah, jangan hanya kompor aja. Kalau saya yang dibakar adalah kezaliman, yang dibakar adalah kemunafikan, yang dibakar adalah kemaksiatan, yang dibakar adalah sikap oligarki, yang dibakar adalah kesombongan. Ketika ada beberapa pimpinan partai yang memvonis milenial, memvonis publik dengan perkataan-perkataan yang kita harus lawan dan saatnya speak up. Forum Tanah Air luar biasa ini Mas Hersu. Terus walaupun jauh di mata tapi bukan cuma dekat di hati, sama haluan perjuangannya dan buat saya forum-forum seperti ini yang menjadi bahan bakar untuk kita bisa membakar tadi nilai-nilai yang destruktif, nilai karena begini, yang mereka punya sebetulnya istana pasir, kesombongan istana pasir, oligarki istana pasir, kekuasaan istana pasir yang kalau rakyat bersatu dengan dipimpin oleh quote and unquote pemimpin yang bukan cuma visioner tapi berani, maka istana pasir itu nggak sampai sehari kok. Lihat aja Pak Harto, nggak sampai sehari. Nah, ini jauh bahasanya Fir'aun kecil gitu kan. Nah, itu yang harus kita satukan. Begitu Mas Hersu. Ya, jadi karena Anda menggunakan istilah istana pasir, kan antitesa istana pasir itu air dan gelombang gitu ya. Jadi kalau rakyat terus bergerak itu air itu kan lama-lama menjadi bisa air bah gitu ya, air besar ya. Keren. Oke, sekarang ke Bang Lius dulu. Bang Lius, silakan ditanggapi beberapa penanya tadi. Aduh.
Oke. Lanjut Bang Lius, Bang Lius. Konkret. Kalau kita harap sama oposisi, kita juga dosa. Dia udah berani nyatakan oposisi aja, kita udah appreciate. Jarang yang berani memposisikan diri menjadi oposisi. Tapi kalau kita semua harapan kita sama oposisi, dia bisa kering. Jangan, kasihan, dosa kita. Ini adalah tanggung jawab segenap rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dan kebaikan buat masyarakat. Itu konkret, konkret, konkret. Menjawab tadi Mbak kita tanya ya. Oke. 2 Desember ini, itu kan bersejarah tuh. Tadinya dibilang rusuh, aman. Yang penting digelorakan semangat itu bukan buat jatuhin Jokowi. Tapi bagaimana kita bersatu memperbaiki negeri yang semrawut. Undang-undang yang digolkan oleh DPR itu, okelah kita tujuannya kita anggap baik. Kenapa jadi banyak yang demo, banyak yang khawatir? Karena undang-undang yang lahir itu memberikan power kepada kekuasaan terlalu dahsyat. Sampai wewenang DPR aja dalam pengawasan itu diberikan. Perpu digolkan jadi undang-undang nomor 2. Itu ngeri kali. Tapi kenapa semua menjerit? Karena nggak percaya. Nggak percaya nih Jokowi bisa nggak memegang kepercayaan begitu berat, begitu besar. 5 tahun Jokowi mimpin itu, powernya kuat. Tapi dia nggak pakai kekuatan untuk rakyat. Yang sejahtera itu berapa kelompok orang. Nah, cara memperbaikinya itu 2 Desember 2020, kumpullah seluruh Indonesia ini. Jangan takut-takutin, difasilitasi bersatu. Kalau dulu Pak Jokowi bisa keluar berani, kali ini keluarlah dengan tanpa harus didorong-dorong. Ikut dari awal. 2 Desember itu merupakan hari kebangkitan rakyat Indonesia. Hari kebangkitan kita untuk merubah nasib rakyat tanpa lagi menyala-nyalakan. Oke, undang-undang mau dipakai yang mana aja boleh. Tapi ya ada dong saling kontrolnya. Jangan power ini lu pakai sendiri. Ini kan yang takut itu investor. Yang diundang ini siapa investornya? Apakah kita nggak bangsa ini dengan kekayaan alam yang begitu dahsyat, kekayaan sumber daya manusia yang begitu banyak, apa nggak bisa? Pasti ada jalan, orang pinternya banyak kok di kita. Cuma karena nggak dikasih kesempatan, malah ditangkepin. Aduh, itu Saganda bukan biasa itu. Nah, Jumhur bukan biasa. Anton Permana itu bukan biasa. Saya lihat videonya itu dahsyat. Lulusan Lemhanas. Bisa bikin video yang membangkitkan rasa kebangsaan. Itu mestinya dipelihara oleh negara. Bukan dipenjara. Aduh. Cara nangkepnya mirip-mirip saya itu pagi-pagi digerebek gitu. Udahlah. Yang kemarin udah selesai. Pak Prabowo udah di dalam. Oke lah, nggak nyesel lagi. Tapi yang sekarang ini kan ke depan. Jangan curiga-curiga Habib Rizik. Sebetulnya saya berharap itu kemarin. Nggak akan macet. Kalau Pak Jokowi perintahkan itu, coba diatur. Yang mau jemput kasih satu jalur,
Yang mau berangkat ke luar negeri kasih 1 jalur. Diatur. Kita nggak usah jalan panas-panas. Ini dilarang. Awalnya nggak boleh katanya. Aduh. Jadi ini udahlah momentum terakhir kita ini Desember. 2 Desember 2020. Hari Rabu. Jangan dilarang, difasilitasi. Nggak usah ada pagar kawat. Tiap mau 212 peringatan sampai kejadian. Pagar kawat, jalan diblokir. Buka. Kan dekat istana. Kalau perlu logistiknya dari istana. Kumpul. Arah ke depan bangsa ini mau kemana? Bukan pro Amerika, bukan pro Cina. Kita bebas aktif. Rakyat bersatu. Aduh, nggak akan ada kelaparan. Rasa gotong royong rakyat ini tinggi. Ya, sekarang kalau ditangkepin mulu kan lama-lama kan juga kesel juga. Dan jangan pernah harap bisa membungkam suara rakyat. Bungkam tuh cuma sementara. Saya sementara diem. Jualan ini. Tapi gatel juga. Bisa gue begini. Sama, semua sama. Mbak juga sekarang bilang tiarap. Nanti juga tuh dia. Jadi itu pemerintah lah. Sekarang kuncian tangan Habib Rizik sudah diri. Jangan membuka luka lama lagi. Perbankan, laporan lah apa. Selesai udah. Ke depan kita bersama-sama. Itu yang dilepas. Nggak enak tuh ditahan. Bukan takut. Tapi jelek kan, nama citra kita, negeri kita ini yang jelek. Beda pandang tangkep. Lepas. Kalau dilepas itu pasti tambah bagus negeri. Itu aja deh sementara. Baik, Bang Lius Sungkarisma. Sekarang ke Kang Ubed Badrun. Silakan tanggapi 2 pertanyaan tadi dari Mbak Peti yang tiarap tapi masih speak up juga gitu. Dan juga dari Mas Tata, dan tadi kalau Pak Hasan tadi lebih pada melihat dari kosmologi Jawa. Ya, terima kasih Mas Hersu. Saya kira beberapa pertanyaan dari beberapa serta Mbak Betty, Pak Hasan dan Pak Tata menarik untuk kita coba bedah. Misalnya pertanyaan tentang momentum. Momentum yang saya kira momentum itu kan bisa dihadirkan dan dia bisa secara alamiah kemudian muncul di dalam proses dinamika sejarah dalam beberapa perubahan di dunia. Nah, apakah kemudian tanda-tanda yang kemudian kita lihat dari problem kekuasaan sekarang, dari ekonomi dan sebagainya, ini sebagai sebuah momentum? Saya kira iya, bahwa kesadaran publik hari ini tidak hanya milik kelompok elit. Kesadaran orang mulai kritis tidak hanya memilih generasi, mungkin generasi kita atau generasi di atas kita, tetapi generasi milenial hari ini juga mereka kemudian bangkit melakukan langkah-langkah yang konkret, berani bersikap berbeda dengan kekuasaan dan lain-lain. Itu terbukti dalam dua momentum penting. Ketika September 2019, ketika KPK dilemahkan, ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan. Ini menurut saya ada sesuatu yang luar biasa pada generasi milenial, karena mereka memiliki harapan besar tentang masa depan Republik ini. Mereka melihat kalau praktek-praktek kekuasaan ini masih kemudian membungkam kebebasan sipil, kemudian melakukan praktek-praktek koruptif, oligarkis, dan lain-lain, mereka juga sadar bahwa ini justru bencana besar bagi masa depan Republik. Maka mahasiswa kemudian bangkit, termasuk juga pelemahan KPK itu ditolak keras-keras oleh mahasiswa. Dan saya kira ini sekaligus saya memberikan satu perspektif bahwa pandangan pemerintah keliru kalau kemudian mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya coba kontekskan, dibuat itu untuk mendatangkan investor begitu.
Jadi penolakan mahasiswa pada pelemahan KPK itu sebetulnya jawaban bahwa mahasiswa ingin investor pada datang ke negeri ini dengan menguatkan KPK. Kenapa? Karena ada satu riset yang menarik saya kira yang dibuat oleh World Economic Forum, bahwa salah satu argumen investor asing tidak mau datang ke Indonesia itu yang paling pertama adalah karena negara ini korup. Negeri ini adalah negara, dan data dari beberapa lembaga internasional menyebutkan bahwa Indonesia adalah juara 1 di tingkat Asia karena urusan korupsi. Maksud saya, argumen Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai solusi problem investasi, saya kira keliru di situ. Karena justru investor asing ingin korupsi diberantas, tapi negara melemahkan KPK, itu nggak nyambung. Ini saya kira poin. Jadi kalau KPK makin dilemahkan, orang partai yang berkuasa menyogok anggota KPU, sekarang nggak jelas kemana juntrungnya, itu kan membuat citra makin buruk. Nah, dalam konteks itu, kesadaran kritis mahasiswa muncul. Dan kita tidak bisa mengatakan milenial ini sekarang leha-leha gitu. Mereka generasi rebahan. Ternyata tidak bisa. Mereka luar biasa karena memiliki kemewahan akses informasi. Saya mau mengatakan bahwa itu satu momentum yang diciptakan oleh generasi milenial pada September 2019 lalu. Dan mereka ada ditembak, perlu dicatat ini. Mereka ditembak dan mati. Ada 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo yang ditembak oleh aparat dalam demonstrasi menolak pelemahan KPK itu, dan sampai sekarang perkaranya tidak jelas. Artinya apa? Ada generasi milenial yang rela mati demi tegaknya pemberantasan korupsi. Itu momentum, mesti kita belajar juga, artinya memaknai bahwa ini tanda-tanda bahwa generasi milenial juga melakukan satu argumen yang kokoh untuk melakukan penolakan pada praktek pelemahan KPK misalnya. Kemudian kemarin Undang-Undang Omnibus Law. Saya bertemu dengan banyak mahasiswa, dengan banyak aktivis mahasiswa. Mereka mengatakan, kami membaca undang-undang itu justru membuat tabir gelap masa depan kami. Ini kan ya di luar dugaan kita bahwa mereka ternyata juga membaca seluruh isi dari undang-undang itu. Mereka bergantian, bahkan membuat komisi-komisi khusus untuk setiap sektor dari Undang-Undang Omnibus Law itu. Artinya ada kesadaran baru di kalangan milenial bahwa mereka masih terus berteriak, mereka para aktivisnya masih terus bergerak bahwa ini persoalan serius tentang masa depan Republik. Yang mereka sebutkan bahwa seluruh negara sedang digadai secara sistemik, sedang akan didominasi oleh segelintir oligarki yang kemudian justru membuat rakyat makin menderita. Dan ini diyakini oleh generasi milenial, para aktivis mahasiswa. Nah, poin yang ingin saya katakan bahwa momentum demi momentum itu mestinya ditangkap oleh kelas menengah, middle class, termasuk juga diaspora ini, untuk melihat bahwa ada perkara serius di Republik ini, ada problem yang sangat serius di Republik ini, soal tata kelola negara yang kacau, soal tata kelola negara yang kemudian menurut saya memang tidak adil dalam praktek tata kelola negara ini, dan bahkan melanggar prinsip-prinsip open government, di antaranya transparansi, partisipasi, dan lain-lain itu. Saya kira itu Mbak Betty, bahwa momentum kita sesungguhnya terlalu banyak untuk terus bisa bergerak begitu untuk melakukan perubahan, dan ke depan saya melihat bahwa makin bulan, makin ke depan, makin akan banyak hadir momentum yang berharga sebagai sebuah momentum perubahan. Di bulan Desember misalnya, di bulan Januari, dan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu situasi yang menurut saya akan mengalami situasi yang cukup berat, terutama pada soal ekonomi, karena APBN kita akan defisit yang luar biasa, dan itu hanya mungkin bisa diselesaikan dengan utang, dan utangnya mungkin akan memerlukan utang bertambah lagi 700 sampai 1.000 triliun untuk bisa menutupi persoalan ambisi infrastruktur yang menurut saya ambisius dan kacau itu, dan itu persoalan menurut saya. Ya, oke. Baik, terima kasih Kang Ubed. Ini ada pesan ini Mas Romzi ya, di Sydney ini ya. Silakan. Mas Romzi, jangan-jangan udah ketiduran. Udah ketiduran Sydney ya. Jam berapa ini di Sydney ini? Udah ini jam 2. Jam 1. Jam 2. Jam 2 pagi ya.
Mas Romji udah ketiduran ya di Sydney ya. Ayo. Ini Oke, ada Mbak malam. Saya mau nanya Ya. dong, Ya, dari mana nih? Mas Hersu. Saya dari Jakarta, Lengki, Mas Hersu. Oh, Mas Agus Lengki. Waduh, masih seger bugar ini, Mas Lengki. Ya. Maklum di Jakarta. Ya, silakan. Saya mau nanya, entah nanti siapa yang akan menjawab, tapi sebelum ke pertanyaan, mungkin saya sedikit ada analisis ya. Atau mungkin lebih tepatnya keanehan Nah, kekuatan dari pemerintahan Pak Jokowi atau rezim ini. Saya melihatnya rezim ini sekarang itu dalam kondisi yang paling kuat atau dalam kondisi kuat-kuatnya ini, ya. Itu udah nggak punya oposisi di parlemen, sedikit sekali, ya kan? Maaf Pak Mardhani, sedikit sekali. Hampir semuanya mendukung rezim, ya kan? Kemudian hasil dari parlemen itu juga sangat mengindikasikan kuatnya pengaruh dari eksekutif kepada parlemen, manut saja, nurut saja. Terakhir dengan undang-undang Omnibus Cilaka tersebut kan menunjukkan sangat kuat sekali ya. Dan kekuatan itu semakin menjadi-jadi pada saat melakukan represi terhadap kami. Ya kan? Ada Pak Jumhur, Pak Saganda dan Pak Anton semua ditangkap. Jadi saya kok melihat ya, sedang kuat-kuatnya dan ingin menunjukkan kekuatan itu dengan memberangus kekuatan politis atau kekuatan oposisi yang tadi yang outdoor istilahnya kan, bukan yang indoor. Kok malah ada kekuatan outdoor yang diberangus? Saya menangkapnya, melihatnya seperti itu ya, karena pasal-pasal yang digunakan pun juga terkesan sekali upaya-upaya yang saya anggap upaya sebagai bentuk upaya kriminalisasi. Namun, ini Mas Herju, pada saat kuat-kuatnya tersebut, kok justru sekarang pemerintah atau rezim ini dalam tanda petik saya memandangnya welcome dengan kedatangan Imam Besar HRS ini. Ya, tadinya sangat kuat, nongol kami hajar. Tapi yang terjadi sekarang justru ada HRS tidak ngapa-ngapain dalam tanda petik gitu ya, malah terjadi seakan-akan saya melihatnya sinyal-sinyal selamat datang, kira-kira gitu. Dan juga yang disampaikan oleh HRS juga ada indikasi-indikasi sinyal-sinyal rekonsiliasi. Nah, saya pengen tanya, mungkin dari ketiga narasumber atau siapapun nanti, pada kuat-kuatnya malah pernah menghajar kami, tapi kok sekarang malah welcome ke HRS gitu. Bahkan orang sangat banyak, wah ayo HRS pimpin kami revolusi, guys, kira-kira kan seperti itu ya, ada harapan seperti itu. Tapi yang terjadi malah apa? HRS menunjukkan sinyal rekonsiliasi, ya kan? Pak Mahfud MD juga kemudian keterangannya melunak, selamat datang. Yang tadinya hanya menyebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib, belakangan ada Habibnya, Habib Rizik Syihab sebagai bentuk upaya penghormatan. Ini sinyal-sinyal apa ini? Pada saat kuat-kuatnya kami diberangus, tapi kemudian nampak sangat lembut, welcome kepada HRS. Apakah sudah ada semacam kawin siri ini antara rezim ini dengan HRS? Ya. Gitu, Mas Hersu. Kira-kira siapa yang mau menanggapi? Ya. Ini ada lagi Mbak Nova, Mas Hersu. Siapa? Mbak Nova nih, Mbak Nova. Oke. Mbak Nova di mana nih? Mbak Nova silakan. Ya, Assalamualaikum. Maaf, saya sudah lepas hijab, jadi nggak berani buka kamera. Untuk Pak Lius, kita pernah berfoto bareng di depan Istiqlal, Pak, waktu itu. Waktu saya masih di Jakarta. Sekarang saya sudah hijrah di Palembang, dan Pak Dani Alisera, saya alumni Budut juga, Pak. Begini, tadi pemaparan Pak Lius, saya langsung berpikir, apakah ini bagian dari teror ala rezim sekarang? Karena saya pun, saya pribadi mengalami postingan-postingan saya tentang beliau, Habib Rizik, terus saya posting tulis kalimat FPI, begitu segala macam. Medsos saya langsung di warning oleh Facebook. Kemudian Instagram saya juga, saya melaporkan satu akun yang bikin saya enek gitu ya.
itu malah saya dibalikin sama mereka seolah-olah saya yang jadi terdakwa gitu. Jadi saya merasa sebagai masyarakat yang tidak punya kekuatan apa-apa selain kepada Allah tentunya, dan saya yakin insya Allah kami yang terzolimi ini oleh rezim-rezim yang saat ini merasa paling berkuasa, suatu saat mereka akan luluh lantah gitu ya atas doa-doa kami. Cuma saya pribadi merasa ini sudah teror gitu, teror terhadap masyarakat gitu. Dan ya, saya merasa diadu domba oleh sesama teman saya, teman sekolah, teman saya kecil gitu. Bahkan sama keluarga sendiri saya merasa diadu domba oleh rezim ini. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Mbak Nova. Silakan. Penanya berikutnya ada, kalau bisa satu lagi. Mas Tata ada? Ada Heri Kurniawan di Turki ini. Oke. Ya, silakan Mas Heri. Ya, terima kasih Pak Hersu dan Pak Tata kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya karena nggak mengikuti dari awal. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan tidak dan belum sempat terbahas tadi oleh para narasumber kita. Kalaupun sudah ya mungkin nanti bisa diulas sedikit ya untuk. Ya, Mas Heri di kota mana ini? Saya di Istanbul. Oh, Istanbul, oke. Ya. Ya mudah-mudahan dapat memuaskan kehausan pertanyaan saya tadi ya, yang akan saya sampaikan nanti. Tadi terkait dengan yang tadi juga sudah sempat disinggung ya, ada banyak elemen terkait dengan milenial ya yang digaung oleh para mahasiswa, kemudian datangnya Habib Rizik Syihab yang dengan FPI dan kelompok 212-nya, kemudian juga kita tahu saat ini partai politik yang masih tegas yang menyatakan oposisi adalah PKS, meskipun ada satu lagi yang saya nggak berani bilang oposisi karena khawatir fitnah gitu kan. Kemudian juga lahirnya partai Masyumi yang sudah lama mati syuri dan hidup kembali. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya akan menjadi puzzle-puzzle oposisi yang saling tidak ada saling keterkaitan maupun kesatuan gerakan ya, meskipun punya kesamaan di posisi sebagai mitra kritisnya pemerintah ataupun oposisi, tapi besar harapan kita semua puzzle-puzzle ini akan berkonsolidasi dan menyatukan satu gerakan yang memang akan menumbangkan kezaliman-kezaliman yang saat ini kita lihat begitu nyata gitu kan. Karena saya rasa juga sebetulnya kalau ini kan yang tadi itu sebetulnya lebih banyak dari kelompok Islam gitu kan. Tapi saya rasa juga mungkin ada dari kelompok-kelompok di luar kelompok Islam yang memang sebetulnya menjadi oposisi juga, yang mengkritisi pemerintah dan sebagainya, namun mungkin butuh dirangkul, butuh diajak berkonsolidasi dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut para narasumber ya, konsolidasi dan gerakan bersama seperti apa yang bisa dilakukan oleh puzzle-puzzle yang saat ini mungkin masih saling tidak tersambung, sehingga akhirnya memang menjadi gerakan yang besar yang tujuannya untuk menumbangkan kezaliman yang saat ini begitu nyata. Itu mungkin mudah-mudahan dapat ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Pak Hersu. Iya, silakan. Terima kasih Mas Heri Kurniawan. Dibalik nih, sekarang kita mulai dari Kang Ubed dulu ya, giliran pertama. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kang Ubed, silakan. Baik, Mas Hersu. Saya kira beberapa pertanyaan tadi perlu saya jawab, dan ada yang tadi sebelumnya saya komentari soal tanda-tanda dalam perspektif budaya politik Jawa. Iya. Di antara tanda-tanda itu terlihat misalnya ketika ada diksi dalam politik Jawa itu namanya aji mumpung gitu. Jadi politik aji mumpung itu terlihat dalam praktek politik dinasti, dan itu bayangkan mestinya seorang presiden sensitif hatinya. Mestinya dia tidak akan mendukung anaknya untuk menjadi calon wali kota. Pertanyaannya, mengapa hatinya tidak sensitif?
Saya kira itu adalah tanda-tanda dalam filosofi politik Jawa ada persoalan yang serius di balik tanda-tanda itu. Saya kira silakan ditafsirkan selanjutnya ya Mas Hersu. Saya pikir Anda tadi mau bicara soal udah kehilangan pulung gitu. Sampai ke situ nanti dalam transisi politik Jawa. Jadi saya kira itu mengapa kemudian itu menjadi hilang. Kemudian pertanyaan dari Pak Agus Lengki saya kira soal apakah ada kawin siri antara HRS dengan pemerintah hari ini? Menurut saya ini sebetulnya kalau saya buat istilahnya ada semacam satu metamorfosis di dalam posisi oposisi dari Habib Rizik. Beliau masih menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi, tetapi ada satu pola baru yang akan dilakukan oleh Habib Rizik dalam situasi sekarang. Pola baru itu misalnya mungkin akan lebih soft, lebih halus, tetapi poin-poin utama yang berkaitan dengan problem rakyat banyak, problem bangsa ini, problem umat, saya kira itu beliau akan memberi jalan tegas. Tetapi kalau rezim ini, pemerintahan ini masih terus kemudian justru melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan rakyat banyak, apalagi kemudian kepentingan umat ya, dalam konteks Habib Rizik, maka bisa jadi Habib Rizik akan jauh lebih keras dibanding yang sebelumnya. Saya kira ini hanya dinamika politik saja, dan ini tentu saja juga tanda-tanda bahwa seorang Habib Rizik berada dalam satu peta global sebetulnya. Kalau kita melihat beberapa bulan pertemuan antara beberapa elit politik global yang datang ke Indonesia, kan itu juga menandakan bahwa Habib Rizik bukan hanya persoalan Republik ini. Habib Rizik juga adalah persoalan global, di mana kekuatan global ternyata kemudian memantau dinamika internal di Indonesia. Itu yang membuat rezim ini welcome untuk Habib Rizik. Saya kira karena perkaranya bukan sekedar perkara Habib Rizik, tapi ini perkara internasional yang dipantau oleh Amerika, oleh Cina, dan lain-lain. Saya kira itu tanda-tanda mengapa pun Pak Agus Lengki melihat ada seolah-olah ada kawin siri gitu. Kalau soal pertanyaan terakhir dari Mbak Nova, bahwa itu kalau saya buat kesimpulan, apa yang terjadi pada Mbak Nova soal Facebooknya dan lain-lain, ini banyak kasusnya, mungkin sudah ribuan yang terkena kasus yang sama. Ini adalah memasuki satu episode neo-otoritarianisme atau otoritarianisme baru. Jadi pola bagaimana kekuasaan mengintervensi warga negara dengan cara-cara baru melalui media digital. Jadi saya kira apakah ini adalah otoritarian? Ya, tapi ini model baru. Jadi apa yang dilakukan oleh rezim menurut saya sama sekali sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan ini akan terus membuat tadi Bu Nova sudah mengatakan dizalimi gitu. Ini kan kalau terjadi sebuah kesadaran kolektif bahwa kami semua dizalimi, ini akan memungkinkan munculnya satu gerakan kolektif yang baru ya Mas Hersu. Kalau pertanyaan Mas Heri, saya kira konsolidasi oposisi itu akan berjalan pada waktunya dan tidak bisa menggunakan satu desain yang dengan versi tertentu begitu. Karena dalam sejarah konsolidasi itu akan muncul dengan sendirinya dalam proses dinamika politik yang terjadi. Dan itu sulit sekali untuk bisa saya jelaskan di dalam forum ini karena sudah sangat teknis gitu. Tapi bahwa dalam sejarah perubahan konsolidasi antar kekuatan oposisi itu akan makin menguat ketika rejim justru tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu Mas Hersu. Ya, jadi tadi menambahkan Kang Ubed, yang terjadi bukan hanya pada Facebook, tapi tentu teman-teman juga sudah membaca bahwa program ILC itu tidak tayang karena malamnya mau menayangkan soal kepulangan Habib Rizik Syihab, dan itu bukan pertama kali gitu. Saya juga dulu pernah menulis ketika Pilpres mati suri itu. ILC itu malah lama sekali hilang dari layar kaca. Jadi banyak sekali, dan Kang Ubed pernah punya pengalaman. Saya kira mungkin saya boleh ceritakan, tulisannya di Tempo gitu dipindahkan dari publik opini ke rubrik itu ke rubrik Indonesia. Jadi campur tangan semacam itu memang sangat terasa pada saat ini, yang
saya menyebutnya kalau di zaman Orde Baru dulu ada namanya lembaga telepon. Bagi kita wartawan-wartawan di masa Orde Baru itu hafal gitu. Bagaimana dulu Pangkop Kamtib gitu punya kekuasaan yang luar biasa besar. Dia bisa menelpon redaksi-redaksi di media untuk menurunkan berita-berita yang dianggap akan membahayakan kepentingan rezim. Saya kira apa yang dikatakan oleh Kang Ubed jadi neo-authoritarian itu saya kira bukan hanya Kang Ubed yang menyatakan ya, banyak juga pengawat internasional yang sudah melihat pada kesimpulan begitu, termasuk yang terbaru adalah The Economist gitu ya.